Tari Kebal. Tari Kebal merupakan tarian tradisional tertua dari wilayah Besema. Tarian ini pada awalnya merupakan tarian rakyat dan dikenal dengan tarian adat atau tarian andon. Dinamakan tarian adat karena tarian ini biasanya ditarikan pada kegiatan adat seperti pernikahan, tegak bubungan, atau pada saat panen. Sedangkan andon sendiri memiliki arti bertamu atau mengunjungi suatu wilayah tertentu. Pada saat itu, tarian ini ditarikan karena para penari biasanya berasal dari luar daerah dan datang karena suatu undangan, atau sengaja datang ke suatu kegiatan karena ingin menari bersama. Kegiatan tarian adat dan andon ini tidak terbatas pada wanita saja, tetapi seluruh kalangan, baik laki-laki maupun perempuan, tua atau muda, semua bisa bergabung dalam tarian ini. Pada saat tarian adat dimulai, setelah alat musik dimainkan, semua undangan atau masyarakat yang ada di sekitar perhelatan dapat bergabung dalam tarian ini. Untuk laki-laki, gerakan pada umumnya seperti tarian silat dan menari mengikuti irama musik. Sedangkan untuk wanita menggunakan kain selendang yang terbentang dan juga menari mengikuti irama musik. Tidak ada gerakan baku untuk tarian adat ini. Semua mengikuti irama musik yang cenderung berirama sederhana dan berulang-ulang. Tidak ada batas waktu bagi penari untuk memulai dan berhenti. Setiap waktu, semua yang hadir dapat bergabung dan dapat meninggalkan tarian ini apabila merasa lelah, dan dapat kembali menari kembali setelah beristirahat. Musik tetap akan bermain terus-menerus mengikuti para penari yang selalu berganti-ganti di tempat perhelatan. Pada saat menari, biasanya digunakan untuk muda-mudi berkenalan dan saling menunjukkan kebolehan untuk menarik perhatian lawan jenis. Walau tarian ini dapat ditarikan berpasangan, tarian ini tetap tidak ada batasan dalam jumlah penari. Tari Kebal sendiri lebih menunjukkan tarian yang dilakukan oleh penari perempuan. Kebal berarti selendang yang berkibar. Tari Kebal sebagai tarian adat tertua dikenal juga dengan tari Semban Bidadari. Hal ini berkaitan dengan legenda yang berkaitan dengan legenda Semban Bidadari. Cerita ini sedikit memiliki kemiripan dengan cerita rakyat Nusantara tentang Jaka Tarub dan 7 bidadari. Juga memiliki kesamaan dari cerita dari Bumi Silampari, Lubuk Linggau. Dan sebagai tarian adat tertua yang sangat populer di daerah Besema, yang merupakan tempat tersebarnya keturunan Puyang Serunting Sakti, legenda ini juga dihubungkan dengan Serunting Sakti dan istrinya yang konon katanya merupakan seorang bidadari. Pada saat menghadiri acara perkawinan, disajikan beberapa tari-tarian. Istri Puyang Serunting Sakti, yang konon adalah seorang bidadari bungsu, diminta ikut turut menari. Permintaan ini disetujui istrinya dengan syarat selendang miliknya yang dirampas dan disembunyikan oleh Serunting Sakti dikembalikan kepadanya untuk dipakai menari. Karena terus didesak banyak orang, akhirnya dengan berat hati, Puyang Serunting Sakti mengizinkan istrinya menari dengan selendang yang diambilnya pada masa lalu. Selendang tersebut disembunyikan di dalam ruas bambu yang lazim disebut tepang. Maka menarilah istri Puyang Serunting Sakti dengan lemah gemulai. Kecantikan dan kemahirannya menari
membuat semua mata terpana. Hingga tanpa disadari oleh semua orang, istri Puyang Slunting Sakti tak lagi menginjak bumi. Melayang-layang semakin tinggi hingga menuju ke kayangan negeri asalnya. Sebelum meninggalkan bumi, bidadari bungsu berpesan kepada anaknya untuk melestarikan tarian ini. Berdasarkan perkembangan tersebut, maka pada saat itu, tari kebal dikenal dengan tari Semban Bidadari. Semban Bidadari dalam bahasa daerah Besema berarti selendang besar yang dipakai oleh seorang bidadari yang dipakai menari. Tari Semban Bidadari dianggap tarian sakral. Tarian ini tidak bisa ditarikan oleh semua orang. Para penari harus memiliki kemahiran khusus dan melalui proses-proses tertentu agar bisa dinyatakan sebagai penari. Selain tarian Semban Bidadari, para penari juga biasanya menguasai beberapa tarian yang konon harus menguasai hingga 40 macam tarian. Para penari melakukan ritual menabur beras kunyit, yang artinya meminta izin kepada sang bidadari menarikan tari ini untuk menghormatinya. Tari ini hanya ditarikan oleh perempuan. Penari Semban Bidadari tidak ditentukan jumlah penarinya. Tari ini tetap digolong jenis tarian tunggal dan dapat ditarikan secara massal. Juga tetap dapat ditarikan oleh anak, remaja, maupun orang tua. Jumlah 7 atau bilangan ganjil sering dipakai dalam menentukan jumlah penari, lebih dikaitkan dengan legenda 7 bidadari tersebut. Pada zaman kolonial Belanda, tarian rakyat sempat dilarang hingga tahun 1900-an. Walaupun tarian ini tetap dipelihara dan diajarkan secara turun-temurun dari generasi-generasi. Tari Semban Bidadari semakin terdesak, tenggelam, dan sempat menghilang pada masa pendudukan Jepang sekitar tahun 1940-an. Pada masa tahun 1950, tari Semban Bidadari lebih dikenal dengan nama tari kebal. Karena masyarakat melihat tari ini membuka lebar kedua tangannya, yang artinya mengebarkan sayap atau tangan, maka dinamakan tari kebal. Pemberian nama tari kebal itu sendiri disepakati oleh Ketua Adat Besema pada tahun 1950-an. Dan tahun 1950-an, Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, berkunjung ke kota Pagar Alam, disambut tari kebal yang hanya ditarikan oleh satu orang penari. Sekitar tahun 1980, ketika Pagar Alam masih terbentuk dalam wilayah Kabupaten Lahat, Bapak Bupati Lahat dan Menteri Muda Pertanian dan Perkebunan datang ke daerah Pagar Alam. Tari kebal kembali ditampilkan untuk menyambut tamu tersebut. Dan sejak saat itu, tari kebal kembali mendapat tempat di hati masyarakat. Pada tahun 2001, Pagar Alam mulai memisahkan diri dari daerah wilayah administratif kota Kabupaten Lahat. Tahun 2002, tari ini dibakukan oleh seniman dan wali kota Pagar Alam, Haji Jazuli Kuris, dan ditetapkan namanya tari kebal dan menjadi ciri khas tari sambut Besema. Wali kota dan seniman setempat menganggap bahwa tarian kebal adalah tarian yang terindah dari tari-tarian Besema lainnya, sehingga tari kebal dipilih menjadi tari sambut di tanah Besema saat itu.
Pada tahun 2002, tari kebal tampil sebagai tari identitas Kota Pagar Alam dan dilaksanakan bersamaan di Tanah Lapang Ahmad Yani, yaitu pada saat perubahan nama Kecamatan Pagar Alam menjadi Kota Pagar Alam. Pada tahun 2018, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menetapkan tari kebal sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Dari ketetapan ini disampaikan bahwa bentuk penyajian tari kebal dibagi dalam 3 adegan pertunjukan. Pertama, masuk pembuka, tarian diikuti dengan tabuhan bergemuruh. Diikuti penari menuju tempat pertunjukan selanjutnya. Kemudian dilakukan penghormatan kepada tamu yang hadir, baik tamu negara maupun tamu yang hadiri sebuah acara pertunjukan tari kebal. Pada saat tarian kebal berlangsung, di bagian kedua, beberapa penari memberikan sigoh atau tepak sirih kepada tamu yang terhormat dan mempersilakan para tamu untuk memakan sirih yang telah diisi oleh kapur, gambir, pinang, dan tembakau yang ada di dalam sigoh atau tepak, sebagai ucapan selamat datang kepada para tamu. Selanjutnya di bagian akhir setelah selesai memberikan sigoh atau tepak yang berisikan sirih, penari melakukan penghormatan terakhir kepada para tamu yang terakhir dan ditutup sebagai suara gemuruh tabuh pengiring tari kebal. Dalam melestarikan tari kebal, ditemui banyak kesulitan mengingat rendahnya dokumentasi berkaitan dengan tarian ini. Banyaknya bermacam-macam gerakan dan formasi juga menjadi tantangan tersendiri dalam mempelajari dan mengembangkan tarian ini. Sanggar IKPKB Pagar Alam yang selalu berusaha melestarikan tarian ini melakukan upaya-upaya berkaitan pengembangan tarian ini. Kegiatan yang dilakukan oleh Sanggar IKPKB. Yang pertama, menarikan tari kebal sebagai tarian rakyat. Tarian ini merupakan tarian yang memiliki gerakan yang sangat sederhana, yaitu kebal kecil dan kebal besar. Tarian ini merupakan bagian dari tari adat atau tari andon. Tari kebal sendiri merupakan gerakan bagi penari perempuan. Kemudian, Sanggar IKPKB juga menarikan tarian kebal sebagai tarian sambut. Sebagaimana ketetapan warisan budaya tak benda tahun 2018, terjadi 3 bagian, yaitu pembuka, pemberian sirih, dan penutup. Pada saat pemberian sirih atau tepak sirih yang dilakukan oleh penari pembawa tepak, para penari yang lain tetap menarikan tarian kebal. Pada awal tarian sambut ini dilakukan di hadapan tamu yang sudah duduk, tetapi juga tarian ini dapat dilakukan pada saat tamu agung mulai hadir di tempat acara. Yang ketiga, mengembangkan tarian kebal sebagai tarian ngampak atau tarian penyambutan. Rangkaian pengembangan tari sambut dilakukan secara terpisah. Pemisahan ini bertujuan menjaga kesakralan tari kebal. Diharapkan tarian kebal dapat ditarikan utuh di hadapan para tamu agung yang baru tiba dan seluruh undangan yang hadir. Penyambutan dan pemberian sirih dilakukan terpisah. Penyambutan dan pemberian sirih sendiri merupakan tradisi yang harus dikembangkan karena berkaitan dengan tradisi Melayu yang sudah teradaptasi sekian lama bagi masyarakat Pagar Alam. Sehingga prosesi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ngampak besemah atau prosesi penyambutan. Yang kedua, tari kebal. Yang ketiga, sangkan sirih atau tari persembahan.
Ngampak besemah dibedakan menjadi dua, yaitu ngampak tamu agung dan ngampak pengantin. Yang membedakan adalah pada saat ngampak tamu agung diawali dengan pengalungan kain dan selendang pada saat tamu agung tiba di tempat acara, dan pada ngampak pengantin pengalungan semban dilakukan setelah kedua mempelai tiba di pelaminan. Pengalungan kain dilakukan kepada tamu agung pria. Kain ini melambangkan rasa hormat dan bangga terhadap tamu yang hadir di tanah besemah. Pengalungan selendang dilakukan kepada tamu agung wanita yang melambangkan rasa kehangatan, persaudaraan, dan kepercayaan kepada yang hadir di tanah besemah. Kemudian para penari mengampak atau mengarak tamu. Sedangkan ngampak pengantin, kedua mempelai diarak terlebih dahulu mengantar kedua mempelai dan keluarga dari luar ruangan menuju kursi pelaminan. Pengalungan semban dilakukan kepada kedua mempelai setelah mempelai tiba di pelaminan. Pengalungan semban memiliki arti bahwa kedua orang tua mempelai telah usai dalam mendidik dan mengasuh kedua mempelai, dan tugas pendidikan dan pengasuhan diserahkan untuk dilanjutkan oleh kedua mempelai dalam membina keluarga baru. Setelah tamu agung atau kedua mempelai duduk di kursi kehormatan, tari kebal mulai ditarikan. Diharapkan seluruh tamu yang hadir dapat melihat dan menyaksikan tarian ini. Setelah tarian kebal ditarikan, prosesi selanjutnya adalah prosesi sangkan sige. Penyerahan sige ini dilakukan oleh penari yang telah ditunjuk, dan para penari yang lain tetap dapat menari dengan gerakan dasar tari kebal hingga prosesi penyerahan silih selesai. Tarian kebal sebagai tarian pagar pengantin. Hal ini tidak terlepas dari besarnya pengaruh budaya Palembang yang sudah mengakar di daerah Sumatera Selatan pada umumnya dan pagar alam pada khususnya, sehingga diperlukan pengembangan-pengembangan agar tari kebal sebagai identitas sendiri lebih diterima masyarakat. Diharapkan pagar alam memiliki tari pagar pengantin yang bukan hanya musik, tetapi tarian yang menjadi identitas tersendiri. Lagu Gadis Tekunggung telah mengakar bagi masyarakat pagar alam, dan tarian yang terinspirasi dari pagar pengantin asal Palembang serta tari kebal sebagai identitas pagar alam menjadi tantangan tersendiri bagi Sanggar IKPKB dalam menjembatani pelestarian tradisi ini. Pelestarian tari adat atau andon secara utuh. Tari kebal merupakan bagian dari tari andon atau tari adat versi wanita. Tarian andon atau adat yang dilakukan oleh pria mulai tergerus oleh zaman dan mulai sulit ditemukan penari aslinya. Namun dengan usaha-usaha dan pengumpulan penari-penari yang usia lanjut, diharapkan informasi dan dokumentasi tarian kebal atau tari adat, tari andon versi secara utuh dapat kembali ditampilkan. Elemen-elemen pendukung tari kebal. Adapun elemen-elemen pendukung tari kebal yaitu gerak, musik iringan, tata rias dan busana, tempat pertunjukan, dan properti. Gerakan. Tari kebal mempunyai ragam gerak yang sederhana dan monoton. Ragam gerak tari ini dibagi menjadi 4 ragam, yaitu ragam gerak cacing, sembah, ngebal besar, dan kebal kecil. Ragam gerak cacing dilakukan pada awal dan akhir tarian. Gerakan dimulai dengan melambai-lambaikan kedua tangan ke samping kanan dan kiri, seperti seekor burung yang sedang mengepakkan sayapnya sambil berlari-lari kecil memasuki panggung pertunjukan. Ragam gerak cacing itu sendiri dilakukan ketika penari memasuki panggung. Gerakan ini tidak dilakukan jika para penari
sudah berada dalam panggung atau posisi menari. Selanjutnya, ragam gerak sembah, yaitu suatu ragam gerak penghubung untuk memulainya tari kebal. Makna gerak sembah ialah melambangkan martabat atau harga diri seseorang dalam rasa menghormati antar sesama manusia, baik yang tua atau yang muda. Dilanjutkan ragam gerak ngebal. Gerak ini merupakan ragam gerak pokok dalam tari kebal. Pada saat melakukan ragam ngebal, gerak kaki melakukan gerakan melangkah dan menjinjit. Pada saat ini disebut gerak ningke. Gerakan ngebal terbagi menjadi dua bagian. Ada ngebal kecil dan ngebal besar. Ngebal kecil ialah di mana posisi kedua tangan diangkat ke samping telinga dengan posisi tangan siku-siku ke samping serta posisi telapak tangan yang menghadap ke atas. Ragam gerak ngebal besar dan ngebal kecil dilakukan 2 kali dalam penghitungan dengan kaki kanan yang dahulu maju. Pada hitungan pertama, posisi tangan kebal kecil. Pada hitungan ke-8 yang pertama, kaki melangkah ke arah serong kanan, dan setelah hitungan ke-5, kaki melakukan serong ke kiri hingga hitungan ke-8. Hitungan ke-8 kedua dilakukan ketika penari masih menghadap ke kiri. Penari melakukan langkah di tempat sebanyak 4 hitungan dan dilanjutkan putar ke kiri hingga putaran ke-8 hingga posisi penari kembali menghadap ke depan. Setelah hitungan 2 kali 8 ini selesai, dilanjutkan dengan 4 hitungan. Begitu juga dilakukan dengan ragam ngebal besar, tetapi hanya posisi gerak tangan yang membedakan. Posisi tangan pada ragam gerak ngebal besar, kedua tangan membentang lebar ke arah samping kanan dan kiri, yang tingginya hanya sebatas bahu penari. Makna dari ragam gerak ngebal kecil ialah melirik atau melihat sekitar kita, serta mempertimbangkan segala sesuatu hal yang akan kita lakukan. Sedangkan makna dalam ragam gerak ngebal besar ialah ditunjukkan dari gerakannya, yaitu membuka lebar kedua tangan yang mengisyaratkan bahwa semua masyarakat daerah tersebut membuka diri dengan setulus hati, mau menerima dengan tangan terbuka tanpa memandang status sosialnya, baik orang dari kalangan yang terpandang maupun hanya rakyat kecil biasa. Hal ini sejalan dengan tingkah laku masyarakat Besemah Kota Pagar Alam yang dalam kesehariannya senantiasa bersikap ramah tamah terhadap orang lain. Selanjutnya, Sanggar IKPKB juga mengembangkan formasi dan gerakan tari kebal, mengikat banyaknya ragam dan gerakan tari kebal. Kebal kecil dan kebal besar yang dinilai sebagai gerakan dasar tarian sakral tidak diubah untuk menjaga kesakralan tari ini. Tetapi gerakan dan formasi yang berakar dari tarian ini juga mulai dipelajari dan dikembangkan, seperti formasi elang betau, formasi mendale mandulike, gerakan pucuk gebung, pucuk paku, dan gerakan mengkinai juga dipelajari. Formasi elang betau. Di beberapa tempat formasi kebal ini dinamakan elang betau karena posisi menari yang berhadapan berpasangan seperti kedua burung elang yang sedang berputar-putar di angkasa. Formasi mendale kencana mandulike merupakan formasi melingkar yang menunjukkan kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan mempunyai nilai keharmonisasian. Gerakan pucuk gebung dilakukan saat tamu atau tiba di tempat acara. Pucuk gebung melambangkan suatu pesan agar orang hidup hendaknya berguna bagi orang lain. Sebagaimana pucuk rebung, yaitu tunas bambu yang hanya dapat tumbuh menjadi rumpun bambu dan berguna bagi orang lain yang muda sampai yang tua, dan pucuk rebung mempunyai etika yang sangat baik, atau dapat dikatakan kehidupan yang sempurna, di mana rebung tidak mungkin besar dan tumbuh jika tidak berdekatan dengan bambu yang lain.
Sebagai orang yang berguna bagi orang lain, tentu saja tidak akan melupakan Sang Pencipta, alam, dan orang sekitar tiga. Gerakan ini dilakukan sebanyak 4 kali sebagai simbol penghormatan bagi Sang Pencipta, tamu yang hadir di tempat kita, alam semesta, dan sesama manusia. Pucuk paku dan lengkinai merupakan gerakan melingkar yang menunjukkan keindahan dan kedinamisan tarian ini. Jika pucuk paku dilakukan berpasangan, sedangkan lengkinai dilakukan bersama-sama. Musik yang mengiringi tari kebal merupakan musik khas tradisi Besebah Kota Pagar Alam. Alat musik Besema disebut kromong, yaitu terdiri dari alat musik 5 kenong, 1 kendang, dan gong. Selain musik secara langsung, tari kebal ini juga diiringi secara rekaman musik. Selain musik, guritan juga dapat dijadikan prolog tarian kebal sebelum tari kebal ini berlangsung. Tujuan dibacakan prolog tersebut agar masyarakat tidak hanya mengenal tari kebal dari penampilan juga, tetapi juga mengetahui makna dan tujuan penting yang terdapat pada tari kebal, dan juga melestarikan guritan itu sendiri. Saat ini, selain menggunakan iringan musik tari kebal, Sanggar IKPKB juga menggunakan musik dan lagu yang diharapkan dapat menambah kekayaan khasanah tari kebal. Lagu-lagu yang dipakai dalam tarian ini seperti lagu Kencana Mendala Mandulika ciptaan Bang Syahrial, lagu Tari Sambut, lagu Gadis Kungkung, dan lagu-lagu tarian lainnya. Tata rias. Tidak ada ketentuan rias dalam tari kebal. Rias cantik dengan karakter lembut sesuai dengan tarian yang gemulai. Tata busana. Busana merupakan segala sesuatu yang dipakai mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Pakaian mencakup busana pokok yang digunakan untuk menutupi bagian-bagian tubuh. Busana yang digunakan pada tari kebal pada dasarnya tidak ada ketentuan khusus. Pada awalnya setiap selendang atau semban dapat digunakan untuk menari kebal. Tutup kepala atau rebang dapat dipakai sebagai penutup kepala. Pilis dan pasangko juga kerap digunakan sebagai mahkota pada saat-saat khusus. Diharapkan ke depan, mahkota pucuk niur sebagai khas Besema lebih dapat dikedepankan. Tempat pertunjukan. Tempat berlangsungnya pertunjukan tari kebal biasa ditarikan outdoor di tengah halaman atau tanah lapang yang panggung pertunjukan berbentuk panggung arena. Seperti yang digunakan pada tari kebal adalah tepak. Sebagai ucapan selamat datang kepada tamu yang hadir. Isi dari tepak terdiri dari 5 macam komponen, yaitu sirih, kapur, pinang, gambir, dan tembakau. Makna filosofi dari isi tepak adalah sirih memiliki arti kuat rendah hati, toleransi, dan tidak merugikan orang lain. Kapur secara fisik berwarna putih bersih, melambangkan hati yang putih bersih, tulus ikhlas dalam melakukan suatu pekerjaan. Gambir memiliki arti sebelum mencapai kesuksesan harus sabar dan percaya diri untuk melakukan proses untuk mencapainya. Pinang melambangkan manusia yang memiliki budi pekerti yang luhur, jujur, serta memiliki derajat dan martabat yang tinggi. Tembakau tumbuhnya semusim yang memiliki makna jiwa patriotisme, yaitu melindungi dan meneduhkan orang lain. Selain tepak, properti yang digunakan penari laki-laki yaitu satu payung yang dibawa oleh laki-laki dan 2 orang laki-laki membawa tombak. Posisi laki-laki yang membawa payung adalah di belakang atau di luar penari inti, berfungsi untuk melindungi para penari. 2 tombak dibawa oleh laki-laki yang terletak di luar penari, yaitu di sisi kanan dan kiri penari.
Pada saat ngampak, posisi pembawa payung dan pembawa tombak dapat berada di belakang tamu agung sebagai lambang bahwa tanah Besema memberikan rasa aman dan nyaman bagi para tamu yang datang. Demikianlah penyampaian dari kami, Sanggar IKPKB Pagar Alam. Terima kasih atas perhatian semua. Mohon maaf apabila dalam penyampaian, dalam penampilan memiliki kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih, sukses selalu, budaya Besema.